Siasat kucing loncat. Namanya unik banget ya. Kedengarannya kayak lelucon, tapi ini tuh taktik finansial beneran loh. Sangat nyata, super cepat, dan sangat-sangat beresiko. Nah, hari ini kita bakal bongkar strategi yang namanya seunik cara kerjanya ini. Coba deh pikirin, bisa nggak sih kita untung pas pasar saham lagi anjlok parah? Rasanya kok mustahil ya? Biasanya kan kalau pasar merah ya artinya rugi. Tapi gimana kalau ternyata ada cara, walaupun catat ya, super beresiko buat nyuri untung tipis-tipis justru di tengah kepanikan itu. Nah, itulah dia inti dari siasat kucing loncat. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Apaan sih sebenarnya siasat kucing loncat ini? Logikanya gimana? Dan kenapa juga ada trader yang nekat ambil resiko segede ini cuma buat untung yang kelihatannya kecil banget? Intinya gini, buang jauh-jauh pikiran soal investasi jangka panjang. Siasat kucing loncat ini murni soal kecepatan dan spekulasi. Tujuannya cuma satu, nangkap untung setipis silet pas pasar lagi kacau-kacaunya, abis itu kabur secepat mungkin. Masuk, ambil untung, keluar, cepet. Nah, biar strategi ini bisa jalan, ada satu syarat mutlak di pasar yang harus kejadian dulu. Kondisi ini muncul karena ada aturan main yang namanya ARB, singkatan dari Auto Reject Bawah. Tanpa ARB ini, siasat kucing loncat yang nggak bakal bisa ada. Gampangnya gini deh, ARB itu semacam peraturan dari bursa efek. Bayangin aja ada saham yang anjloknya parah banget dalam sehari. Nah, biar nggak terjadi kepanikan massal, sistem bakal otomatis stop perdagangan saham itu di harga tertentu. Jadi ARB ini tuh kayak lantainya, batas bawah yang nggak boleh ditembus hari itu. Analogi ini pas banget loh. Coba bayangin mobil yang meluncur di turunan, remnya blong. Nah, ARB ini tuh rem daruratnya yang langsung diinjak buat ngeberhentiin mobil itu. Paling nggak buat hari itu aja. Dan di momen inilah panggung buat si kucing loncat dimulai. Oke, sekarang kita bahas bagian paling anehnya, namanya. Kenapa sih kucing? Istilah ini asalnya dari pepatah Wall Street yang, ya, lumayan gamblang dan agak suram juga sih. Namanya Dead Cat Bounce, atau kalau kita artiin, pantulan si kucing mati. Jadi gini ceritanya, setelah saham itu anjlok dan mentok di lantai ARB, seringkali ada pantulan kecil ke atas, harganya naik dikit. Tapi, ini penting banget buat diingat ya, ini bukan berarti perusahaannya mendadak sehat lagi, sama sekali bukan. Ini cuma ilusi, cuma reaksi teknis pasar aja abis diguncang hebat. Nah, ini dia asal-usul istilahnya. Pepatahnya bilang, bahkan kucing mati pun bakal memantul kalau jatuh dari tempat yang sangat tinggi. Ini bener-bener ngambarin idenya kan? Pantulan kecil itu bukan berarti sahamnya hidup lagi. Itu cuma, ya, reaksi fisik pasar terhadap kejatuhan yang parah banget. Oke, jadi sekarang kita udah punya dua kepingan puzzle nih. Pertama, ada ARB yang jadi lantainya. Kedua, ada Dead Cat Bounce atau pantulan sesaatnya. Sekarang, yuk kita gabungin keduanya dan lihat gimana para trader ngejalanin siasat kucing loncat ini. Prosesnya secepat kilat. Beneran. Jadi, pas banget saham itu kena ARB, trader udah siaga penuh. Begitu mereka lihat ada tanda-tanda mau mantul dikit aja, klik, mereka langsung beli. Terus, pas harga naik seuprit aja, klik, langsung jual. Ini bukan investasi ya. Ini lebih mirip operasi bedah pasar yang hitungannya menit, bahkan detik. Terus, untungnya berapa emang? Coba lihat angka ini. Kita nggak ngomongin 20 atau 30% loh. Targetnya itu cuma 2-3%. Kecil banget kan? Ini nunjukin betapa tipisnya permainan ini. Semua risiko segede itu diambil cuma buat untung secuil. Nah, ini yang bikin kita mikir ke pertanyaan paling penting. Sepadan nggak sih? Dengan target untung sekecil itu, risikonya segede apa? Yuk, coba kita timbang untung ruginya. Disinilah letak judinya. Di satu sisi, ada potensi untung 2-3%. Oke, tapi di sisi lain, risikonya jauh lebih ngeri. Gimana kalau pantulannya nggak kejadian? Gimana kalau lantai ARB hari ini malah jebol besoknya dan sahamnya lanjut terjun bebas? Nah, kalau itu kejadian, ruginya bukan lagi 2-3%. Bisa jadi 10-20%, atau lebih parah lagi. Jadi, ayo kita rangkum poin-poin pentingnya ya. Pertama, ini semua soal timing, soal ketepatan sepersekian detik. Salah dikit, fatal. Kedua, ini murni mainin gejolak pasar. Nggak ada hubungannya sama bagus jeleknya perusahaan. Ketiga, ini jelas bukan buat nabung atau investasi jangka panjang. Dan yang terakhir, keempat,
Ini tuh spekulasi murni yang risikonya buat anjlok nyata banget. Ujung-ujungnya semua kembali ke satu hal, momen yang pas. Seluruh strategi ini hidup matinya bergantung pada kemampuan kita neken tombol di waktu yang super tepat di jendela kesempatan yang sempit banget. Telat sepersekian detik aja, untungnya bisa hilang. Salah baca sinyal sedikit, malah kejebak rugi yang lebih dalam. Jadi setelah kita bongkar semuanya, pertanyaannya balik lagi ke Anda. Menurut Anda, ini strategi trading yang cerdas atau cuma judi yang namanya dibikin keren aja? Di garis tipis antara untung kilat dan rugi bandar, disitulah si kucing ini loncat. Gimana, menarik kan? Terima kasih sudah menyimak bahasan kita kali ini.